Shalom kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur di hadapan Tuhan pada saat ini, karena kasih Tuhanlah kita ada sebagaimana adanya. Kalau kita sehat kuat hari ini, masih boleh beraktivitas, masih boleh melakukan pekerjaan dan rutinitas kita percaya bahwa kekuatan itu bersumber dari Tuhan. Tuhanlah yang menopang kita, Tuhanlah yang meneguhkan kita menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur bahwa ada waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak pada saat ini. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan sekalian, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 22, Teguhlah Alasan. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Teguhlah alasan. Teguhlah alasan orang yang kenal Tuhan juru selamat, kalam yang kekal. Janjinya tetaplah, tak boleh lalu, yang daripadanya dilindung tentu, yang daripadanya dilindung tentu. Baik waktu yang susah, baik waktu senang, jikalau berlimpah, jikalau kurang, di negeri sendiri, di negeri yang jauh, Tuhanlah selalu menolong engkau. Tuhanlah selalu menolong engkau. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di hadapan Tuhan pada saat ini, layak kami datang mempersembahkan pujian, hormat, dan ucapan syukur kami. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Engkau adalah Allah yang layak kami agungkan. Engkau yang setia menggembalakan kehidupan kami dengan kasih yang sempurna, meneguhkan kami, menguatkan kami selalu menjalani kehidupan ini. Dimanapun kami berada, di negeri yang jauh, di negeri sendiri, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami perlindungan, memberikan kami kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa saat ini ada kesempatan yang baik, ada kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya menolong kami dalam kuasa dan urapan Roh Kudus, baik hamba yang akan menyampaikannya, juga bagi seluruh jemaat yang mendengarkan. Kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami datang kepadamu membawa hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Telah saya pilih dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres.
Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Zebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, 'Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kamu harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?' Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu." Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Itulah tema kita pada saat ini. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut kita, siapakah orang yang berhasil itu? Siapakah orang yang berhasil? Bagi dunia ini, seseorang dapat dikatakan berhasil apabila ia memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan di dalam hidupnya. Misalnya ketika dia punya jabatan dalam pekerjaan yang baik, lalu kemudian dia punya begitu banyak harta, dia punya rumah yang mewah, dia punya mobil yang banyak, dia punya emas yang melimpah, dia punya deposito di bank yang banyak, ya, posisi-posisi jabatan-jabatan terbaik yang dia miliki dalam kehidupannya, sehingga dia boleh dipandang orang lain sebagai orang yang besar, orang yang berhasil. Itulah cara pandang dunia tentang keberhasilan dalam diri seseorang. Dunia selalu melihat keberhasilan hanya sebatas hal-hal yang lahiriah. Dunia melihat keberhasilan hanya sesuai dengan kasat mata, ya. Tidak peduli apakah hal itu didapat dari hal-hal yang jujur, hal-hal yang benar, ataukah hal itu diterima dengan cara yang salah. Yang penting bahwa dia dipandang sebagai orang sukses dan berhasil. Dan orang-orang seperti itulah yang banyak dikagumi dalam kehidupan banyak orang pada saat ini, yang dihormati, yang bahkan seolah-olah mereka yang harus ditinggikan di dalam kehidupan ini. Mereka punya banyak teman, ya. Mereka punya banyak saudara, mereka punya banyak sahabat, karena dianggap sebagai orang berhasil dalam kehidupannya. Sebaliknya, ketika orang-orang dianggap sebagai orang yang sederhana, mungkin tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupannya menurut penilaian sesama, seringkali orang-orang seperti itulah yang diabaikan. Seringkali orang-orang seperti itulah yang diremehkan di dalam kehidupannya. Saudara, hal ini pula lah yang dialami oleh Gideon ketika dalam upayanya untuk mengejar Raja Midian. Lalu saat itu dia sedang menyeberangi Sungai Yordan bersama dengan pasukannya yang ada, yang berjumlah sekitar 300 orang. Lalu sampailah Gideon ke suatu daerah yang bernama Sukot. Di sana dia bersama dengan pasukannya untuk beristirahat. Kemudian dia meminta pertolongan kepada orang-orang Sukot pada waktu itu. Ya, di ayat yang kelima di situ berkata, "Dan berkatalah ia kepada orang Sukot, 'Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian.'" Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Bahwa ternyata permintaan Gideon itu ditanggapi dengan sinis. Permintaan Gideon itu tidak ditanggapi dengan baik. Mereka justru sangat menyepelekan Gideon, karena menganggap Gideon seorang yang masih muda, seorang yang tidak punya pengalaman berperang, lalu akan menghadapi orang-orang dan Raja Midian yang besar. Apa yang orang-orang Sukot katakan kepada Gideon? Dia berkata di ayat yang ke-6, "Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, 'Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu,
sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu. Saudara-saudara, mereka meremehkan Gideon, ya. Mereka memandang sebelah mata kepada Gideon. Apalagi ketika melihat pasukan Gideon yang hanya tidak seberapa, hanya 300 orang yang akan menghadapi pasukan Midian sebanyak 1.500 orang. Tentu ini sesuatu yang sangat mustahil di mata manusia. Sesuatu yang tidak mungkin di mata manusia. 300 orang pasukan akan melawan 1.500 pasukan yang ada. Saudara, orang-orang Gideon orang-orang Sukot tidak hanya meremehkan Gideon pada waktu itu, tetapi orang-orang Sukot sedang meremehkan Allah di dalam kehidupan mereka. Mengapa demikian? Sebab pasukan yang 300 orang itu adalah pasukan atas pilihan Allah, pasukan atas perintah Allah. Dan ternyata bahwa orang-orang Sukot lupa bahwa Allah menyertai Gideon dan bangsa Israel. Allah Israel ada bersama-sama dengan Gideon dan orang-orang Israel pada waktu itu. Allah orang Israel, Allah Gideon adalah Allah yang hidup, Allah yang adalah sumber segala-galanya. Itulah sebabnya meskipun Gideon direndahkan, meskipun dia diremehkan di dalam kehidupannya, dia tidak berkecil hati, tetapi dia terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Gideon melangkah dengan iman. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Bahwa ternyata Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi Gideon dan bagi seluruh umat Israel. Gideon boleh menangkan pertempuran itu. Bahkan dikatakan dia boleh membawa raja-raja Midian pada waktu itu. Padahal dilihat dari sisi manapun, Gideon akan kalah segala-galanya. Tetapi Tuhan ada di pihak Gideon. Tuhan ada bersama-sama dengan Gideon dan umat Israel. Orang-orang Midian bertekuk lutut, ya. 300 pasukan Gideon mampu mengalahkan 1.500 pasukan orang-orang Midian. Akhirnya orang-orang Sukot mendapat malu atas apa yang dialami, atas apa yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini menjalani kehidupan kita, mungkin kita merasa tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita meremehkan kita karena kita adalah orang yang kecil, karena kita bukanlah siapa-siapa, karena kita sedang ada dalam keadaan terpuruk. Tetapi ingat saudara, bahwa ketika kita terus mengandalkan Tuhan, ketika kita terus hidup di dalam iman, apa yang Tuhan nyatakan, bahwa Tuhan siap memberikan kita kemenangan menjalani kehidupan ini. Jangan pernah berkecil hati tentang keadaan, tentang situasi yang sedang kita alami. Kita percaya bahwa setiap hal Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau teguh berpegang kepada perintah Tuhan. Asalkan kita mau teguh melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau setia mengandalkan Tuhan, kita pasti akan menikmati kebahagiaan. Kita akan menikmati damai sejahtera. Kita akan menikmati sukacita dalam segala kondisi hidup. Gideon diremehkan, tetapi dia terus mengandalkan Tuhan. Dia punya kekurangan dengan pasukannya menurut mata manusia, tetapi di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga, yang membawa kemenangan di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus percaya, mari terus berharap kepada Tuhan. Andalkanlah Dia dalam setiap langkah kehidupan kita, dan Dia pasti akan bertindak, membuka jalan, memberikan solusi, memberikan kita kemenangan dari setiap persoalan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Amin atas firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita bersama-sama. Marilah kita berdoa mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, Bapa yang selalu peduli akan keadaan kami.
Saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa dalam anugerah-Mu kami bersama-sama telah memuji-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami bahwa menjalani kehidupan ini di segala tantangan yang ada, di setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah kami terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kami terus belajar untuk setia kepada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, di sana ada kekuatan yang dapat kami nikmati. Di sana ada pertolongan Tuhan yang akan memampukan kami melewati segala perkara kehidupan. Kuatkan dan teguhkan iman kami untuk terus hidup dalam kehendak dan pertolongan-Mu. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah kiranya yang akan menolong dan melindungi seluruh jemaat Tuhan dalam setiap perkara, dalam setiap langkah, dalam setiap aktivitas mereka. Biarlah mereka selalu dijaga dan dilindungi di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Secara khusus jemaat Tuhan yang masih harus bekerja keluar rumah, biarlah perlindungan Tuhan sempurna buat mereka. Virus corona yang sedang kami hadapi pada saat ini, biarlah kami boleh terus dapat menjaga dan melindungi diri kami dengan mengikuti setiap aturan yang ada. Kami juga berdoa kepada Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing, berkati kehidupan kami, anak-anak kami semua dalam segala perjuangan kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan, buka jalan bagi mereka, agar mereka boleh menemukan pekerjaan, untuk mereka boleh berkarya di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, beberapa jemaat Tuhan yang terus bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru. Kesembuhan mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepada Tuhan, segala kebutuhan dan keperluan kehidupan kami, Engkau yang mengatur, Engkau yang mempercukupkan. Bahkan dalam setiap berkat-berkat Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur dan ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah seluruh kegiatan pelayanan dalam sepanjang minggu yang akan kami lalui bersama. Begitu juga kegiatan pembangunan, biarlah boleh terus berlangsung dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Sehingga apapun yang kami sedang programkan saat ini, semuanya boleh kami lakukan dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah kepadamu, kami bawa hidup kami kepadamu. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin kami untuk boleh terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Inilah kehidupan kami yang kami bawa dan serahkan kepadamu. Dan pada akhirnya kami mohon, biarlah kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa di dalam surga, penyertaan Roh Kudus akan menuntun perjalanan kehidupan kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya seluruh jemaat Tuhan boleh diberkati melalui persekutuan kita saat ini. Kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Terima kasih. Shalom.